penemuan mayat di Embung di Desa Kau pada tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 11 kita. Suami korban melapor ke Polres untuk melakukan otopsi. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan kepada seorang istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri lantaran seorang janda. Kasus ini terjadi di daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula dari sepasang suami istri bernama Suryatman berusia 41 tahun dan istrinya bernama Irawati berusia 38 tahun. Mereka menikah pada tahun 2004 yang lalu. Dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak berdomisili di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Demi menafkahi keluarganya, Suryatman pun bekerja sebagai seorang petani tembakau dan semangka di lahan sekitaran rumahnya. Selain itu, dirinya pun dikenal sebagai sosok ayah yang pekerja keras dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Pada saat ini, anak pertama dan keduanya sedang berada di pondok pesantren dan sudah hampir 15 tahun Suryatman bersama dengan sang istri tinggal di Desa Kawo. Pasangan itu pun dikenal sebagai pasangan yang baik, suka menolong dan sangat harmonis hubungan rumah tangganya. Kehidupan keluarga mereka pun berjalan normal dan baik-baik saja seperti biasa. Senyum, canda dan tawa mewarnai kehidupan mereka hingga suatu ketika hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pagi harinya sekitar pada jam 8. Saat pagi itu, keluarga Irawati menerima telepon dari Suryatman. Dengan nada yang panik dan tergesa-gesa, Suryatman pun menanyakan keberadaan istrinya yang belum pulang ke rumah sejak tadi malam. Ternyata pihak keluarga Irawati pun tidak mengetahui di mana keberadaannya dan mengatakan jika Irawati sudah lama tidak pulang ke rumah orang tuanya yang berada di daerah Pengadang, Lombok Tengah. Tidak adanya informasi, Suryatman pun mematikan teleponnya dan segera kembali mencari sang istri dengan mengelilingi desa dibantu oleh tetangga. Setelah 2 jam berkeliling desa, pencarian dari sang suami pun tidak berbuah hasil. Bahkan tidak ada satupun warga yang melihat keberadaan dari sang istri. Suryatman langsung bergegas kembali ke rumahnya. Namun di pertengahan jalan pulang melewati area persawahan, tiba-tiba Suryatman pun sangat terkejut ketika melihat tubuh seorang wanita yang mengambang di sebuah empang dengan kedalaman air 30 cm di dekat rumahnya. Merasa penasaran, dia pun mencoba untuk mendekatinya. Ketika dilihat dari dekat, ternyata tubuh wanita itu adalah istrinya sendiri. Suryatman pun segera meminta tolong kepada warga sekitaran dan melaporkan penemuannya itu ke Polres Lombok Tengah. Setelah menerima laporan tersebut, tim Inafis Satreskrim Polres Lombok Tengah segera menuju ke tempat kejadian. Setibanya di sana, mereka langsung melakukan evakuasi ke tubuh Irawati dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan proses otopsi. Dari hasil keterangan rumah sakit menyatakan jika korban Irawati telah meninggal dunia setelah mengalami sejumlah luka benda tumpul pada bagian kepalanya, 2 buah giginya yang rontok, pipinya yang lebam, dan 7 luka robek yang menyebabkan pendarahan hebat. Sementara pihak keluarga yang mengetahui kematian dari korban Irawati sontak histeris dan menangis, tidak menyangka kepergiannya dengan cara mengerikan seperti itu. Di sisi lainnya, pihak kepolisian pun merasa ada yang janggal dengan penyebab kematian tersebut. Polisi menduga kuat jika Irawati merupakan korban pembunuhan. Pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat untuk menangani kasus ini dengan memeriksa 4 orang saksi termasuk suami korban. Menurut keterangan dari Suryatman, dia sangat yakin jika sang istri ini merupakan korban perampokan. Dia pun menjelaskan bahwa sebelum kejadian tersebut,
dirinya terakhir bertemu dengan sang istri, yaitu malam hari sekitar pada jam 20.00. Saat itu, Irawati sedang bersamanya di gubuk kecil dekat rumah mereka. Tidak berselang lama kemudian, Irawati menyuruhnya untuk membeli tabung gas dan sekaligus menjemput anaknya yang sedang mengaji. Pada malam itu, Suryatman tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mampir ke rumah saudaranya yang berada di Dusun Sarang Angin, Desa Kawo. Sekitar pada jam 23.00, dia pun berpamitan untuk pulang bersama dengan anaknya. Dan setibanya di rumah, Suryatman tidak menemukan istrinya berada di rumah dan sempat mencarinya di sekitaran sawah. Penjelasan tersebut menjadi kunci bagi pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku pembunuhan ini. Ketika dilakukan interogasi lebih detail lagi mengenai ceritanya tersebut, barulah terlihat jika Suryatman tidak konsisten dalam memberikan kesaksian. Bahkan dirinya pun memberikan keterangan yang berbeda-beda sebanyak 10 kali, yang membuat pihak kepolisian pun menjadi bingung disertai rasa curiga. Dalam kasus ini, pihak kepolisian pun menemukan di sekitaran tempat kejadian banyaknya ceceran darah yang ditutupi oleh abu mengarah hingga ke rumah korban. Sehingga dari barang bukti yang telah ditemukan dan keterangan dari berbagai saksi, pihak kepolisian pun mencocokkan dan akhirnya dapat mengkerucutkan jika terduga pelaku kejahatan ini adalah suaminya sendiri. Di hari yang sama setelah penemuan tubuh korban dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya Suryatman pun mengakui jika dirinya adalah pelaku pembunuhan. Suryatman mengaku jika dirinya tega menghilangkan nyawa istrinya sendiri lantaran dituduh berselingkuh dengan seorang janda. Suryatman juga menjelaskan kepada polisi jika kejadian ini bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sore harinya ketika dirinya sedang berada di depan rumah. Pada sore itu, melintaslah seorang janda yang lewat di depan rumahnya. Spontan saja pelaku ini menyapa dengan perkataan, "Ayo silakan ngopi dulu." Sapaan itu pun terdengar oleh sang istri, yang sontak saja membuatnya terbakar api cemburu dan mulai menyangka jika sang suami telah berselingkuh di belakangnya. Setelah suaminya masuk ke dalam rumah, Irawati pun tiba-tiba marah dan membahas masalah tersebut. Hingga pada malam harinya, pertengkaran itu pun tidak kunjung selesai dan masih terus berlanjut hingga keesokan harinya. Pada malam keesokan harinya, jam 19.00, Suryatman yang baru saja pulang bekerja, sang istri kembali ngomel-ngomel di hadapannya dengan mengungkit-ungkit masalah kemarin. Keributan itu pun kembali berlanjut hingga situasi di dalam rumah mulai semakin memanas. Tiba-tiba, Irawati yang merasa emosi memukul suaminya menggunakan tangan. Namun pukulan tersebut berhasil ditangkis dan terlontarlah ucapan dari sang istri, "Anak haram dan anjing." Pelaku yang mendengar perkataan tersebut langsung naik pitam dan menampar pipi sang istri, lalu menendang perutnya hingga terjatuh. Pelaku segera mengambil sebuah kayu yang ujungnya cukup runcing berada di dekat pintu dan langsung melayangkannya pada bagian kepala belakang dari sang istri dan bagian wajahnya berulang-ulang kali, hingga sang istri mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Setelah melihat istrinya tidak bernyawa, Suryatman pun mengambil sebuah karung, lalu memasukkannya ke dalam karung dan menggendong sang istri ke sebuah empang di dekat gubuk kecil tersebut, lalu meletakkannya di sana. Suryatman pun segera kembali pulang ke rumah dan bersandiwara untuk mengelabui pihak kepolisian dengan alibi jika Irawati tidak pulang ke rumah lantaran dibunuh oleh perampok. Dewa, guru, lawan pihak empuk, Yang kencang suaranya. habis langsung ke dapur. Setelah kejadian ini terungkap, banyak warga sekitaran yang tidak menyangka jika Suryatman tega menghilangkan nyawa istrinya sendiri, dikarenakan sebelumnya
banyak saksi yang mengatakan jika hubungan rumah tangga mereka terlihat sangat harmonis dan baru pertama kalinya mereka terlihat cekcok yang sangat serius. Bahkan Suryatman ini dijadikan sebagai contoh petani yang pekerja keras. Dia rela bekerja hingga larut malam dan tidak mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari keluarganya. Pelaku Suryatman pun mengaku bahwa dirinya sangat menyesali perbuatannya itu. Dia melakukan hal tersebut secara spontan dan tidak direncanakan sebelumnya. Suryatman juga meminta maaf kepada keluarga sang istri dan kerabat-kerabatnya. Atas perbuatannya itu, kini Suryatman pun terjerat dengan pasal 338 Junto, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Guys, rasa cemburu di dalam hubungan itu sesuatu yang wajar. Seharusnya pelaku ini senang dicemburui, berarti sang istri masih sayang dan cinta. Ya kalau memang gak ngerasa selingkuh, tenang aja. Cuma sangat disayangkan terlontar ucapan kasar yang memicu amarah dan terjadinya pembunuhan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?